tiba-tiba kepikiran, apa sih penyakit TBC itu? Kenapa bisa menyebabkan banyak kematian? Lalu apa ada obatnya? Kalau ada, siapa sih penemunya? Pasti sering lah ya, karena aku sendiri pun sering banget kepikiran hal-hal random kayak gitu. Daripada kalian semua penasaran, di video kali ini aku bakal jelasin siapa penemu vaksin pertama penyakit TBC. Jadi, pada tanggal 12 Juli tahun 1863, di Prancis lahirlah seorang anak dengan sifat yang periang, humoris, dan penuh kebaikan yang diberi nama Leon Charles Albert Calmet. Saat kecil, Calmet ini pengen banget jadi pelaut, tapi tiba-tiba di Prancis muncul wabah tifus yang akhirnya mengubah jalannya. Yang tadinya pengen banget nih jadi seorang pelaut, tiba-tiba Calmet menjadi seorang asisten dokter di Asia sebelum ia kembali ke Prancis. Selama di Afrika, Calmet belajar tentang penyakit tropis hingga ia menemukan cara bagaimana mengawetkan ikan tanpa bakteri. Ini merupakan kontribusi pertamanya dalam bidang bakteriologi. Di sisi lain, sama halnya seperti Calmet, pada tanggal 22 Desember tahun 1872, di Prancis lahirlah seorang anak yang diberi nama Jean-Marie Camille Guérin. Saat usianya baru menginjak 10 tahun, ayahnya Guérin yang bernama Eugène Guérin meninggal dunia, yang akhirnya membuat ibunya Guérin menikah lagi dengan seorang dokter hewan yang bernama Émile Camille Fenien. Guérin mengawali karirnya dengan mempelajari kedokteran hewan pada tahun 1892 di École Nationale Vétérinaire dan lulus pada tahun 1896. Kemudian pada tahun 1895, Calmet menjadi direktur baru di Institut Pasteur di Lille dengan Guérin menjadi asistennya 2 tahun kemudian. Guérin dipromosikan menjadi kepala laboratorium pada tahun 1900. Sebelum tahun 1901, TBC menyebabkan sekitar 1.100 kematian setiap tahun di Lille. Kemudian 4 tahun setelah mengunjungi apotik Robert Philips untuk TBC di Edinburgh, Inggris, Calmet kemudian membuka apotik yang bernama Emily Roux di tahun 1901 dan apotik Albert Calmet di Paris pada tahun 1905. Apotik-apotik tersebut didirikan untuk mendiagnosis dini dan pengobatan bagi penderita TBC. Kemudian pada tahun 1908, Guérin dan Calmet mulai membudidayakan Mycobacterium bovine untuk menemukan galur yang dapat menyiapkan vaksin dengan aman yang dapat melindungi tubuh dari penyakit TBC. Awalnya mereka membudidayakan galur pada media kentang dan gliserin, tetapi mereka cukup kesulitan untuk membuat suspensi yang homogen. Setelah bertahun-tahun meneliti, pada tahun 1913, Guérin dan Calmet melakukan uji coba vaksinasi pada sapi. Namun, upaya mereka sedikit terhambat oleh Perang Dunia Pertama. Walaupun Lille diduduki oleh tentara Jerman pada tahun 1915, mereka terus melakukan subkultur strain TBC untuk mengurangi virulensinya dan memperbaiki sifat-sifatnya. Pada tahun 1919, setiap 3 tahun berturut-turut, Guérin dan Calmet telah melakukan sekitar 230 subkultur selama 13 tahun. Guérin dan Calmet menyatakan bahwa mereka berhasil menekan virulensi strain Bacillus tuberculosis sapi dan menciptakan vaksin pertama yang melawan penyakit TBC. Guérin menamai penemuan mereka dengan Bacillus Calmet-Guérin yang kemudian disingkat menjadi Bacillus Calmet-Guérin atau BCG. Vaksin BCG oral ini pertama kali diuji pada tanggal 18 Juli tahun 1921 pada seorang neonatus yang ibunya meninggal karena terkena penyakit TBC tanpa menimbulkan komplikasi yang serius. Awalnya, vaksin ini disambut kekhawatiran tentang penggunaan strain hidup. Tapi, ketika peneliti menunjukkan kemanjurannya, vaksinasi pada neonatus mulai meningkat.
sekitar 114.000 bayi divaksinasi pada tahun 1924 dan 1928, yang kemudian Liga-Liga Bangsa menyatakan bahwa vaksin ini aman untuk digunakan. Lalu, sekitar 100.000 neonatus divaksinasi setiap tahun di Perancis pada tahun 1931. Gimana guys, keren banget kan ya? Di saat lagi sibuk-sibuknya Perang Dunia Pertama, Calmette dan Guerin tetap konsentrasi pada penemuan mereka ini. Walaupun mungkin sangat sulit ya memperoleh sumber daya selama perang, tapi mereka nggak pernah putus asa dan tetap semangat, yang akhirnya membuahkan hasil untuk penemuan mereka ini. Oke guys, itu dia pembahasan tentang penyakit yang menyebabkan banyak kematian sebelum tahun 1900-an. Gimana? Menyenangkan bukan? Kita jadi tahu gimana cara peneliti untuk menemukan sebuah hasil penelitian dari semenjak penelitian hingga akhirnya menjadi vaksin yang siap digunakan untuk semua orang.